Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga yang lain rilis, YPB sekarang bakal bahas manga selingan dulu yang gak kalah seru. Cerita dibuka di sebuah dimensi kosong, tubuh Black nampak melayang-layang gak tahu tujuan. Hingga kemudian dia membuka matanya dan terkejut bisa berada di sini. Dia penasaran di mana sebenarnya dirinya sekarang berada. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul mengagetkan Black. Black perlahan membuka matanya dan nampak cahaya itu semakin mendekati Black yang bentuknya mengecil. Dan tanpa kita duga itu adalah cincin waktu yang sebelumnya dimiliki oleh Black. Kemampuan cincin itu bisa memindahkan seseorang yang memakainya untuk pergi ke masa lalu atau masa depan. Tiba-tiba seseorang berbicara dalam cincin itu di mana dia akan mengembalikan ingatan Black yang sekarang sudah hilang. Black tertarik masuk ke dalam ingatan masa lalunya di mana dulu dia pernah bergabung dengan Zamasu untuk melawan Goku, Vegeta, dan Trunks masa depan. Saat itu dengan semua semangat dan harapan dari semua orang, Trunks masa depan berhasil mengalahkan Black dan Zamasu. Dan terakhir, Zeno, raja segalanya muncul. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Zeno menghancurkan Zamasu yang abadi. Dengan semua kenangan itu, Black akhirnya mengingat kalau dia gagal menjalankan misi menguasai semesta tanpa manusia lagi. Namun, makhluk misterius itu memberitahu kalau Black belum gagal. Rencana mereka baru saja akan dimulai kembali. Black penasaran bagaimana dia harus memulai rencana ini karena sebelumnya saja dia tidak bisa. Makhluk itu memberitahu ketika Black mengikuti Trunks melintasi waktu, kehadiran tubuh Black ternyata sudah dicetak lagi ke dalam waktu atau timeline yang lain. Jadi simpelnya, nggak peduli apa yang terjadi pada Black, misalnya dibunuh, Black tetap akan hidup lagi di semesta kosong ini. Bahkan kemampuan Zeno yang bisa melenyapkan Black, tetap saja Black bisa hidup kembali. Kecuali jika aliran waktu dihancurkan, maka Black bisa dipastikan akan lenyap seutuhnya tanpa bisa hidup lagi. Jadi begitu ya. Di sini Black akhirnya mengerti dan seperti yang dia kira, salinan dirinya yang dihasilkan berasal dari aliran waktu. Makhluk itu kagum pada Zamasu yang meskipun calon Kaioshin, namun berusaha untuk memiliki tekad lain dan menghancurkannya karena kekuatan yang dia miliki. Tapi sayangnya, Zamasu bukanlah seorang dewa kehancuran yang memiliki tugas menghancurkan apapun. Meski begitu, makhluk itu akan membuat Zamasu yang sekarang menjadi Black memiliki peran seperti dewa kehancuran. Mendengar itu, Black sontak terkejut. Makhluk itu mengingatkan tekad Black yang ingin menghancurkan Trunks dan timeline baru yang dihasilkan. Dan dalam prosesnya, membuka kekuatan Black secara bertahap. Namun, Black menolak memiliki peran sebagai dewa kehancuran karena dia tidak memiliki keinginan lain selain menghancurkan manusia. Dan dia penasaran bagaimana makhluk itu memiliki keinginan menjadikannya seperti dewa kehancuran. Makhluk itu menjelaskan tekad yang Black punya dapat memberinya kekuatan besar. Dia meyakinkan Black tidak bersalah karena tindakannya, betapa kuatnya keyakinan Black pada cita-cita menghancurkan manusia. Jadi makhluk itu katakan Black dapat manfaatkan tubuh yang dia ambil dari Goku untuk menghasilkan kehancuran murni dengan sifat asli Saiyan. Mendengar itu, Black akhirnya paham. Dia harus manfaatkan kemarahan. Makhluk itu memberikan tugas pada Black untuk pergi dan belajar teknik yang diciptakan oleh Raja Kai. Jika Black berhasil, maka itu akan menjadi kunci untuk membuka potensi sebenarnya Black yang masih tersembunyi. Sebelumnya, Goku telah menggunakan teknik ini untuk melawan Black dan berusaha mati-matian untuk bisa menghentikan Zamasu serta Black. Teknik tersebut ternyata adalah Kaioken. Dengan teknik Kaioken itu, Zamasu berhasil dikalahkan dengan telak sewaktu itu. Goku mengucapkan terima kasihnya pada Raja Kai yang sudah mengajarkan teknik super kuat ini. Setelah teringat itu, Black akhirnya mulai mengerti, jadi itulah teknik yang Goku pakai dalam melawannya. Tapi makhluk itu memberitahu kalau cuma Black seoranglah yang bisa menggunakan Kaioken dengan lebih baik untuk memanfaatkan potensi Black yang sebenarnya. Di sini Black penasaran apakah makhluk itu punya kemampuan untuk bisa bepergian melintasi waktu. Makhluk itu beritahu dia adalah waktu itu sendiri, di mana dia adalah perwujudan dari cincin waktu yang sering Black pakai. Cincin waktu hitam sekarang akan menyerap waktu distorsi yang dihasilkan saat Black melintasi waktu. Dan dia menggunakan Black untuk menggunakan energi itu untuk melanjutkan perjalanan.
Saat ini, makhluk itu telah menetapkan tujuan pertama Black, yaitu pergi ke tempat Raja Kai. Ketika Black selesai dari sana, Black diminta kembali ke sini sebelum menghadapi Trunks masa depan. Namun, Black makin penasaran siapa sebenarnya makhluk itu, kenapa sampai ingin membantunya seperti ini. Makhluk itu menjelaskan dia memiliki sebuah rencana dan menggunakan Black sebagai bantuan yang bisa dia dapatkan. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai dewa kehancuran waktu, di mana berbeda dari 12 dewa kehancuran lain. Mendengar itu, Black sontak terkejut bahwa ternyata ada dewa kehancuran waktu. Tapi sebelum makhluk itu menjelaskan lebih jauh, cerita pindah ke tempat Trunks yang saat ini sedang dibangkitkan kekuatan tersembunyinya oleh kakek tua. Tapi rupanya Trunks di sini bukan cuma satu tapi ada dua. Shin memberitahu dengan kekuatan Trunks dan Trunks satunya bisa membuka potensi sebenarnya untuk jadi lebih kuat. Alam semesta mereka sekarang ada di tangan yang tepat. Trunks sendiri sungguh senang mendengar itu, karena itulah kabar yang ingin dia tahu. Shin menjelaskan lagi, di timeline ini, bebasnya kakek tua dari pedang adalah karena Berus yang berbaik hati. Selain itu, Berus juga menyegel Jamas di dalam pedang Z yang membuat kekuatan pedang Z semakin kuat. Trunks berjanji tidak akan membiarkan pedang Z jatuh ke tangan orang lain. Dia akan menjaganya dengan sepenuh hati. Sementara itu, di planet Raja Kai, si Monkey yang lagi bermain tiba-tiba melihat portal dimensi muncul di tempat itu. Seseorang muncul dari portal itu yang ternyata adalah Black. Dia telah mendapatkan tugas dari Dewa Kehancuran Waktu untuk menguasai kemampuan Kaioken. Black sendiri baru tahu kalau seperti inilah ternyata dunia tempat Raja Kai tinggal. Jadi Black segera turun di planet itu dan menanyakan pada Monkey apakah Raja Kai tinggal di sini. Monkey langsung ketakutan dan lari terbirit-birit. Namun Black segera memegang ekornya dan keributan itu memicu Raja Kai muncul. Dia menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Raja Kai mencari di mana monyet itu yang tiba-tiba Black muncul di belakangnya. Black segera melepaskan ekor monyet itu dan di sini Raja Kai penasaran siapa orang di hadapannya. Sebenarnya Black nggak mau merendahkan harga dirinya pada Raja Kai karena dia dulunya adalah calon Kaioshin yang memiliki tingkatan di atas Raja Kai. Tapi karena dia butuh banget pingin belajar Kaioken, Black maksa Raja Kai untuk menjadi gurunya. Mendengar itu, Raja Kai nggak bisa menahan ketawanya karena belum apa-apa Black ingin menjadi muridnya. Melihat Raja Kai nggak henti-hentinya ketawa, Black nampak sangat kesal dengan orang seperti itu. Dia tegaskan dia bukanlah orang yang suka bercanda, kenapa Raja Kai malah bersikap seperti itu. Sambil mengelap kacamatanya, Raja Kai mengerti kalau Black sama sekali tidak memiliki humor. Di sini Black baru tahu kalau Kaio Utara juga dikenal sebagai Raja Kai. Ini mengingatkan Black pada pengasingannya sebagai seorang Kai yang menunggu bimbingan. Bertanya-tanya apakah ada makna dari apa yang telah dia lihat di seluruh semesta. Black saat itu penasaran apakah ada manusia yang bisa lebih dari seorang dewa. Dan kemudian, Goas gurunya menunjukkan pada Black sebuah kebenaran yang membuatnya berpikir bahwa manusia tidak dapat diampuni. Kemudian, Black mengatakan tujuannya ke sini untuk belajar teknik milik Raja Kai. Jika Raja Kai menolak, maka Black akan pastikan kalau Raja Kai akan menerima konsekuensinya. Raja Kai yang ketakutan bersedia akan mengajari semua yang dia miliki tanpa masalah. Sementara kakek tua memberitahu kalau pembangkitan kekuatan Trunks sudah selesai. Sekarang Trunks sudah siap untuk pergi dan kakek tua minta maaf karena butuhin waktu lama. Di sini Trunks masih belum menyangka kalau prosesnya ternyata sudah selesai. Trunks juga penasaran bagaimana cara dia menggunakan kekuatan barunya ini. Kakek tua menjelaskan Super Saiyan yang sering Trunks gunakan dipicu oleh amarah. Jadi kakek tua minta Trunks menggunakan amarah juga untuk bangkitkan kekuatan ini, karena konsepnya hampir sama dengan Super Saiyan. Maka dari itu Trunks segera mengeluarkan semua amarahnya yang membuat dua Mai serta kakek tua terkejut merasakannya. Kakek tua yang panik minta Trunks hati-hati karena itu adalah kekuatan yang besar. Shin serta Kibito juga nggak bisa menahan rasa keterkejutannya melihat kekuatan Trunks yang sekarang. Begitu juga dengan Trunks satunya yang sangat tercengang. Setelah selesai, Trunks akhirnya mendapatkan kekuatan baru yang sama seperti Gohan, yaitu Mystic. Kakek tua minta Trunks seharusnya memberitahu dulu sebelum menggunakan kekuatan itu. Semua badannya kini menjadi kotor.
Saat ini Trunks merasakan kekuatan luar biasa mengalir deras di tubuhnya sekarang. Trunks satunya segera mendatangi Trunks kedua dan mengajaknya untuk melakukan sedikit sparring. Dia ingin melihat bagaimana kuatnya kekuatan mistik itu. Nah, buat kalian yang masih bingung kenapa Trunks dan Mai bisa ada dua di timeline ini, karena itu sudah dijelaskan di Dragon Ball Super ya. Dimana setelah semesta Trunks dihancurkan oleh Zeno, Trunks dan Mai nggak punya tempat tinggal lagi. Jadi, Whis mengirim Trunks dan Mai masa depan ke timeline dimana di sana ada Trunks dan Mai juga. Jadi seperti itu ya. Setelah ditantang seperti itu, Trunks 2 setuju karena cuma ada satu Trunks saja yang bisa menjadi top 1. Di tempat lain, Black telah menyelesaikan latihannya juga menguasai Kaioken. Dia kagum pada pelayanan yang Raja Kai lakukan untuknya. Dan untuk itu, Black mengucapkan terima kasihnya. Black akan kembali ke tempat dimensi kosong sebelumnya. Tapi setelah Black pergi, Raja Kai sontak panik dengan apa yang telah dia lakukan. Dia membuat kesalahan menjadikan Black semakin kuat. Jadi Raja Kai nggak akan biarkan kesalahan ini sampai menghancurkan alam semesta. Di situ Raja Kai menciptakan jurus andalan Genki Dama. Black penasaran dengan apa yang Raja Kai lakukan. Raja Kai merasa telah menjadi seorang pengecut, membiarkan Black menguasai Kaioken. Sambil melepaskan Genki Dama itu pada Black, Raja Kai akan pastikan kalau semuanya baik-baik saja. Namun dengan sangat mudah, Black mampu menangkap Genki Dama itu meskipun dia memiliki sisi jahat. Raja Kai terkejut kenapa Black bisa melakukannya. Kemudian dengan Sun Kanido, Black berpindah ke tempat Raja Kai berada. Black meremehkan Raja Kai yang bodoh, dirinya terlalu baik pada orang tua itu. Jadi Black akan mengembalikan Genki Dama ini pada Raja Kai. Kemudian Black segera menghantamkan bola energi itu pada Raja Kai hingga menghancurkan sekaligus planetnya. Dia nampak sangat senang bisa membunuh gurunya sendiri. Setelah itu, Black kembali pergi ke dimensi kosong untuk menemui makhluk sebelumnya. Makhluk itu penasaran apakah Black sekarang bisa melintasi waktu dengan mudah. Black mengatakan demikian. Ia sekarang akan pergi ke tempat para manusia untuk membalas kekalahannya pada Trunks. Tapi sebelum pergi, makhluk itu memberi peringatan dulu yang sontak membuat Black penasaran. Makhluk itu beritahu ada satu orang ancaman bagi Black jika Black berhasil membuka potensi kekuatannya. Untuk Zeno, jika dia melenyapkan Black, maka Black akan hidup lagi di dimensi ini. Tapi orang yang makhluk itu maksud sangatlah berbeda. Dia bisa mencegah aliran waktu yang membuat Black tidak bisa hidup lagi. Orang tersebut adalah kesatria berjubah putih. Itu adalah orang yang harus Black waspadai. Di sini Black makin penasaran siapa sebenarnya kesatria berjubah putih itu. Di tempat lain, Trunks 1 dan 2 tengah melakukan adu sparring mereka dengan ganas. Trunks 2 melancarkan berbagai serangan bertubi-tubi hingga di saat keduanya memukul, keduanya juga mampu menahannya. Trunks 2 kagum pada Trunks 1 yang memiliki kekuatan hebat meski belum dibangkitkan kekuatan tersembunyinya. Kemudian keduanya lanjut lagi melakukan jual beli serangan sengit. Nampak kakek tua dan semuanya fokus menyaksikan sparring mereka yang sangat luar biasa. Shin kagum pada mereka yang sekarang semakin kuat. Dia yakin butuh musuh dengan kekuatan tinggi untuk bisa mengalahkan keduanya. Kibito juga setuju dengan Shin. Baginya, keduanya sudah seperti seorang dewa dan mereka menjadi saksi kekuatan keduanya. Kibito bahkan bertanya-tanya apakah takdir manusia melampaui mereka para dewa. Kakek tua memberitahu memang seperti itulah tugas mereka sebagai dewa. Manusia pasti akan melampaui para dewa. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan memilih untuk menggunakan kekuatan mereka dengan bijak atau tidak. Semua tergantung pada mereka. Nampak, keduanya tengah menggunakan gerakan gaya khas yang sama untuk menciptakan jurus andalan. Jurus mereka pun tentu sama, yaitu Burning Attack. Keduanya melepaskan kekuatan bersamaan hingga menciptakan ledakan yang luar biasa. Ledakannya sampai menyinari planet Kaioshin. Keduanya segera menghentikan sparring ini karena itu sudah lebih dari cukup. Mereka sangat senang karena keduanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu Trunks 1 penasaran apakah Trunks 2 sudah mempelajari beberapa teknik lain yang ada di timeline ini. Trunks 2 jadi sadar setelah Trunks 1 menanyakan itu. Jadi dia menceritakan saat itu ada pria iblis berseragam formal muncul mencari pekerjaan.
Tapi ibunya ingin fokus pada bisnisnya dan cuma memberikannya beberapa uang. Iblis itu sangat senang sekaligus mengajarkan sebuah teknik langka pada Trunks 2. Teknik itu bisa menghancurkan orang lain dengan manfaatkan kejahatan yang ada di hati targetnya. Tapi Trunks 2 berharap dia nggak perlu menggunakan teknik seperti itu. Nah, kalau kalian ingat, iblis ini adalah musuh Goku sewaktu kecil ya. Cuma di timeline ini, dia berperan sebagai orang yang berbeda. Lalu, dapatkah mereka mengalahkan Black yang sudah hidup lagi dan sekarang bertambah kuat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.